Baik, selamat malam saudara dan saudari sekalian, para sahabat konsep yang terhubung melalui media online, YouTube, dan juga Facebook pada malam hari ini. Kita kembali di dalam rangkaian pelajaran sekolah sahabat, dan pada saat ini kita sudah sampai di pelajaran yang kelima dengan judul Kebangkitan Sebelum Salib. Pada malam hari ini, kesimpulan sekolah sahabat akan disampaikan oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat, dan setelah itu kita akan berdiskusi ya menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Nanti dari saudara dan saudari boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa ditulis di kolom chat di Facebook maupun di kolom chat Zoom. Baik, sebelum kita memasuki diskusi dan Pendeta Jimmy Huta Barat akan menyampaikan kesimpulan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, pada saat ini kami mengucap syukur untuk berkat dan pertolongan Tuhan, untuk kami semua sebagai anak-anak-Mu boleh kembali terhubung satu sama lain dan boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Pada saat ini, kami mohon supaya Tuhan berkati Pendeta Muda Jimmy Huta Barat, supaya dapat menyampaikan pelajaran sekolah sahabat sesuai dengan petunjuk dan juga pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga kami semua umat-umat Tuhan, dimanapun kami berada, kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan kesimpulan dan ringkasan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jimmy Huta Barat. Silakan Pendeta. Baik, selamat malam para sahabat konsep yang menyaksikan melalui Facebook di tempat di mana saja saudara-saudari berada. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita dari pelajaran kita triwulan ini, yaitu tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan, saat ini kita berada di pelajaran yang kelima dengan judul Kebangkitan Sebelum Salib. Saya akan share screen. Baik, apakah sudah kelihatan? Ya, Pendeta, sudah kelihatan. Baik, terima kasih Pendeta Dwi Cahyono. Kebangkitan sebelum salib. Tentu dalam pelajaran kita ini kita akan melihat ada beberapa kisah di mana orang yang sudah mati dibangkitkan kembali oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, bahkan juga melalui Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi sebelum ada kematian Yesus di kayu salib, maka ada beberapa yang dibangkitkan terlebih dahulu. Maka kita akan terlebih dahulu masuk ke ayat hafalan yang terdapat dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Inilah yang menjadi ayat hafalan kita. Dan ayat ini adalah ayat yang sering sekali diucapkan bila mana ada orang-orang yang meninggal dunia, ya, bahwa orang yang mati itu akan hidup kembali dan kematian itu tidak akan selama-lamanya menjadi bagian orang yang mati itu. Baik, kita ke sahabat petang tanggal 22 Oktober. Demikian ringkasannya. Memang kebangkitan yang diharapkan dalam kitab Perjanjian Lama adalah kedatangan Tuhan nanti. Dan itulah janji di mana di masa depan akan ada kebangkitan dari orang percaya. Tetapi sambil menunggu janji itu, ya, sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kebangkitan terjadi dialami oleh umat-umat Tuhan yang sudah mati, oleh orang-orang yang saat ini kita akan lihat beberapa orang
yang diberikan sebagai contoh melalui pelajaran kita. Dan itu adalah satu kisah inspiratif yang menjadi bagian umat-umat Tuhan ketika membaca kisah-kisah ini, baik yang ada di dalam Perjanjian Lama maupun yang ada di dalam Perjanjian Baru. Di mana salah satunya adalah kisah Musa, ya. Dan ada juga perempuan Sunem, di mana anaknya mati. Itu terdapat di dalam 2 Raja-Raja. Ada juga putri Yairus di Lukas pasal 8 yang dibangkitkan juga. Lalu kemudian ada seorang yang muda yang di Nain, ya, anak laki-laki di Lukas pasal 7. Dan kisah yang sangat terkenal yang sering sekali dibaca oleh semua orang yang terdapat dalam Yohanes 11, yaitu Lazarus. Dan saat ini kita akan melihat satu persatu. Pelajaran hari Minggu tanggal 23, kebangkitan Musa. Dalam Yudas ayat 9, ya, Yudas hanya satu pasal dan biasanya langsung disebut Yudas 9. Itu berarti Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikhael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Nah, jadi ternyata ketika Musa mati pada saat di Gunung Horeb, ada satu perselisihan antara iblis dengan Mikhael. Mikhael itu adalah Yesus Kristus sendiri, ya. Di dalam Daniel pasal 12 ayat 1, Mikhael adalah yang mendampingi umat-umat Tuhan. Dan di dalam 1 Tesalonika pasal 4, Mikhael akan datang, ya, ke dunia untuk membangkitkan manusia yang percaya dan membawa orang-orang ke dalam kerajaan surga. Nah, kita akan lihat perselisihan antara Yesus dan setan ini adalah mengenai mayat atau tubuh jasmani Musa. Jadi perselisihannya bukan mengenai roh Musa, karena roh Musa itu sebagaimana yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu di Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, roh itu kembali kepada Tuhan si pemberi roh. Jadi yang menjadi perselisihan adalah jasmani atau fisik daripada Musa itu. Dalam Kejadian pasal 34 ayat 4-7 di sana menceritakan bahwa Musa pada saat di Gunung Horeb, ya, usianya pada saat itu 120 tahun dan dia tidak lagi turun ke bawah sekalipun orang Israel, bangsa Israel menunggu Musa turun, dan dia akhirnya mati di sana. Tuhan menguburkan dia, dikatakan di situ, ya. Dan tidak ada seseorang pun yang tahu di mana kuburan daripada Musa. Itulah sebabnya bangsa Israel ketika Musa mati sangat sedih karena tidak mengetahui seperti apa Musa itu mati. Namun Kristus dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 79 dan 80 membangkitkan Musa yang sudah mati itu dari kubur yang Tuhan sendiri menguburkannya dan yang hanya dia mengetahui tempat di mana dia dikubur. Dibangkitkan kembali. Ya, jadi ini adalah kisah kebangkitan yang dialami oleh Musa di Perjanjian Lama dan Tuhan membangkitkan dia. Di mana dalam Lukas pasal 9 Musa ini tampil di atas bukit ketika Yesus akan segera ditangkap dan disalibkan. Dan Musa ini tampil di sana bersama dengan Elia. Nah, ini membuktikan bahwa Musa sudah dibangkitkan Tuhan dari kematian. Kapan Tuhan membangkitkan Musa? Ya, tidak dicatat. Tapi yang jelas dalam Lukas 9 ini bukan hal yang fiktif atau mengada-ngada, tapi ini adalah hal yang real, kenyataan, hal yang jelas terjadi. Ketika Yesus pada saat itu bertemu dengan Musa dan Elia di bukit itu, maka mereka dikatakan dalam Lukas pasal yang 9, berbicaralah mereka bertiga di situ, ya. Jadi bukan hantu, bukan bayangan, ini benar-benar adalah Musa yang turun dari surga berbicara dengan Yesus untuk menguatkan Yesus ketika dia hendak disalibkan, ya. Dan itu menggambarkan bahwa Musa lah mewakili orang-orang mati yang dibangkitkan Tuhan dan yang sudah naik ke surga. Sementara Elia adalah
seorang yang Tuhan langsung angkat ke surga, tidak mengalami kematian. Ya. Jadi ada orang-orang yang mewakili, ada orang yang mewakili yang tidak mati. Itulah Musa dan Elia. Ya, jadi kemunculan Elia dan Musa itu memberi satu pesan kepada pembaca Alkitab bahwa inilah kehidupan. Ada orang yang mati tapi nanti akan dibangkitkan Tuhan masuk surga, tapi ada juga orang yang tetap hidup sampai akhir zaman ketika Tuhan datang dan mereka akan masuk dalam kerajaan. Baik, pelajaran hari Senin. 2 kasus perjanjian lama. Dalam 1 Raja-Raja 17 ada kisah Elia dan janda di Sarfat di sana. Anak janda itu mati, ya, lalu kemudian didoakan Elia sehingga Tuhan membangkitkan anak itu. Sementara di 2 Raja-Raja pasal 4 ini penerus daripada Elia, yaitu Elisa, pergi ke sebuah tempat yang bernama Sunem, dan di sana ada sepasang suami dan istri, ya. Mereka mau minta anak dan kemudian Elisa mengatakan kamu akan memiliki anak. Lalu kemudian anak itu bertumbuh, tapi dalam pertumbuhannya anak itu sakit lalu mati, ya. Dan kemudian orang tuanya meminta supaya Tuhan menghidupkan dia kembali. Mereka meminta itu kepada Elisa, dan Elisa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mengizinkan anak itu hidup kembali. Di mana di dalam 2 kisah yang luar biasa ini, ya, di Ibrani pasal 11 dikatakan bahwa ibu-ibu akan menerima anak-anak mereka kembali. Ya, jadi anak daripada janda di Sarfat dikembalikan kembali kepada ibunya, anak daripada perempuan yang ada di Sunem ini dikembalikan lagi kepada ibunya. Dan begitu juga lah nanti anak-anak yang mati sebelum Yesus datang, ketika orang tua mereka beriman, maka anak-anak itu akan dibangkitkan oleh Tuhan dan diserahkan kembali kepada ibu-ibu mereka masing-masing. Jadi jangan bersedih hati, jangan putus pengharapan bahwa kematian anak-anak di zaman sekarang akan Tuhan berikan kembali kehidupan bila mana orang tuanya tetap setia kepada Tuhan. Selasa tanggal 25 Oktober, putra janda di Nain, ya. Jadi ada di dalam perjanjian baru juga sebelum salib, ya, ada seorang janda juga yang memiliki anak laki-laki. Dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-7 bahwa anak ini adalah anak daripada seorang yang sudah janda. Dan Yesus membangkitkan orang ini oleh karena dia iba atau merasa sangat kasihan kepada ibu yang ditinggalkan oleh anak yang sudah mati. Ya, lalu kemudian Tuhan mengatakan, bangkitlah, dan anak itu pun bangkit. Tuhan tahu mana orang yang hendak ia berikan belas kasihan, dan mana orang yang memang betul-betul adalah seorang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, beriman. Dan Tuhan tahu kapan waktu bagi orang itu untuk mendapatkan sukacita, dan Tuhan memberikan sukacita itu padanya. Oke, sini. Saja, murah. Baik. Oh, sorry, ada tadi gangguan. Baik, dia yang mengatur semua, Tuhan yang mengatur semua, sehingga serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan tahu mana yang paling baik. Dia memberikan kehidupan. Hari Rabu tanggal 26, anak perempuan Zairus. Seorang kepala rumah tangga, seorang yang bernama Zairus, anaknya sakit dan akhirnya mati. Di mana dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, anak ini sudah mati, ya. Dan Yesus ada di sana ketika orang-orang datang, anakmu sudah mati. Yesus berkata, tidak masalah, mari kita tetap melanjutkan untuk pergi ke rumah. Dan oleh karena Yesus mengatakan bahwa percayalah, anak itu bukan mati tetapi tidur. Dia akan bangkit lagi, sehingga ketika mereka sampai di rumah daripada kepala rumah ibadah itu, yaitu Zairus, dan mereka melihat anak-anaknya di sana, anak daripada Zairus itu, lalu kemudian dibangkitkan oleh Tuhan di dalam dari kematiannya. Ya, jadi Yesus sedang mengibaratkan bahwa anak itu sedang tidur. Apa yang dilakukan ketika tidur? Orang yang tidur pasti akan bangun kembali, ya.
Kalau kita tidur malam, maka pagi hari biasanya apa? Bangun. Nah, begitulah kehidupan Yesus ibaratkan adalah seperti tidur dan akan ada bangun kembali. Ya, jadi tidak selamanya tidur terus atau tidak selamanya mati terus. Banyak orang tidak mengerti akan hal ini, menganggap bahwa kematian itu sudah habis, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi kehidupan. Ya, tapi bagi Yesus tidak demikian. Zairus percaya dengan imannya, ya itu iman kepada Tuhan bahwa akan ada kebangkitan dari kematian. Dalam kehidupan saat ini juga penting adanya iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mengalahkan kematian. Setiap umat-umatnya harus yakin bahwa Tuhan ketika Dia akan datang, walaupun kita sekarang ini bersedih, tapi Tuhan akan membangunkan kembali mereka yang sudah mati dalam Yesus. Hari Kamis, Lazarus. Jadi sebelum Yesus mati di kayu salib, Lazarus juga adalah seorang yang Dia bangkitkan dari kematian. Kisah yang sangat terkenal dalam Yohanes 11 menceritakan tentang Lazarus dan kedua saudara perempuannya yaitu Maria dan Marta. Sebelumnya Yesus dan ketiga orang ini adalah sudah pernah bertemu sebelumnya, ya. Dan dikatakan dalam Yohanes 11 bahwa Yesus mengasihi mereka semuanya. Dan Lazarus, orang yang dikasihi Yesus ini sakit dan akhirnya tidak tahan lagi dengan penyakit yang diderita, akhirnya dia mati. Namun sebelum mati, disampaikan pesan kepada Yesus yang pada saat itu ada di tidak terlalu jauh dari situ, ya, bahwa Lazarus sedang sakit, tapi Yesus sengaja tidak mau datang saat itu juga. Ya. Bahkan Yesus menunda kedatangannya untuk melihat Lazarus yang sedang sakit itu. Tapi justru Yesus mau memperlihatkan bahwa Ia adalah Tuhan yang mengalahkan kematian. Ya, dengan berlambat-lambatnya Yesus datang, Dia mau membuktikan bahwa sekalipun ada orang yang mati, tapi akan Tuhan bangkitkan kembali. Marta dan Maria percaya akan adanya kebangkitan pada akhir zaman. Di ayat 24. Tapi Yesus mau memberikan kebangkitan bukan di akhir zaman itu, tapi saat itu juga kepada Lazarus. Kuasa Yesus ketika membangkitkan Lazarus adalah kuasa yang sama juga yang akan terjadi pada akhir zaman nanti ketika Tuhan datang. Dialah yang membangkitkan semua manusia yang percaya dan membawa mereka kepada satu kehidupan yang kekal. Jadi kematian Lazarus dan kebangkitan Lazarus adalah suatu contoh di mana umat-umat Tuhan pun walaupun mati, tapi akan dibangkitkan oleh Tuhan pada akhir zaman. Pendalaman 1 Petrus 5:12, barang siapa memiliki anak, ia akan hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi maksudnya adalah anak, yaitu Yesus. Pastikan kita memiliki Yesus sebagai Tuhan kita, agar kita memiliki hidup yang kekal. Yesus berkata, barang siapa dalam hidupnya percaya kepadaku, ia akan hidup kembali, walaupun orang itu saat ini sedang mati. Inilah janji Tuhan ketika Dia datang nanti ke dunia pada saat kedua kalinya. Saat ini manusia hanya bisa beriman saja. Walaupun belum ada kebangkitan, tapi kita percaya nanti akan ada kebangkitan. Itulah pengharapan kita bahwa kematian saat ini bukan akhir daripada segalanya. Tuhan sudah mengalahkan kematian ketika Dia bangkit. Pada saat Dia mati di hari ketiga setelah Dia mati, Dia bangkit. Dan Dia menunjukkan bahwa kematian itu sudah dikalahkan oleh kebangkitan. Dan umat-umat Tuhan juga akan menikmati hal yang sama, kebangkitan dan kehidupan yang mulia kekal bersama dengan Tuhan. Inilah yang bisa sedikit saya sampaikan. Terima kasih, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih saudara dan saudari sekalian, para sahabat konsep. Terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat yang sudah menyampaikan ringkasan sekolah sahabat pada saat ini. Baik, kita akan mulai berdiskusi, Pendeta. Ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang juga sudah masuk di kolom chat pada saat ini.
pada pelajaran kita sekarang ini kita belajar tentang kebangkitan, terutama adalah kisah-kisah kebangkitan sebelum salib itu ada. Pertanyaan saya yang pertama, Pendeta. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya, tentang janji kebangkitan ini. Ya, kenapa tentang janji kebangkitan ini, doktrin tentang kebangkitan ini sangat penting bagi iman kita sebagai orang Kristen? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi mengapa pelajaran tentang kebangkitan, ya, bagaimana yang kita pelajari pada malam hari ini sangat penting bagi iman kita, ya. Ini adalah hal yang sangat prinsip. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, ya. Sama seperti Tuhan sudah mengalahkan kematian, ya, kita harus kembali ke zaman Adam dan Hawa. Kenapa ada kematian? Ya, tentu karena ada dosa, ya. Ketika dosa masuk ke dunia, maka manusia itu tidak lagi bisa hidup untuk secara kekal, ya, tapi mereka terbatas dan mereka pun bisa akhirnya mati. Dan ketika mereka mati, ada satu janji bahwa Tuhan akan datang untuk melepaskan kutuk kematian dan kembali menghidupkan orang-orang yang percaya. Jadi sebenarnya janji Tuhan, tujuan Tuhan menciptakan manusia itu bukanlah untuk semuanya mati, ya. Jadi seperti sekarang ini Tuhan mau buat semuanya mati, kemudian dia buat manusia yang baru lagi, ya tidak. Manusia yang ada di surga itu adalah manusia yang ada saat ini juga, yang walaupun mati secara fisik nanti juga akan dibangkitkan kalau mereka percaya, ya. Jadi tidak ada yang manusia yang baru nanti di surga. Semua itu manusia lama tapi diperbaharui sesuai dengan apa yang Tuhan tuliskan di 1 Tesalonika, ya. Tapi kita ini ya akan juga ada nanti ketika Tuhan datang kalau memang kita di dalam Tuhan, ya. Tapi kalau tidak dalam Tuhan, tidak akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, tapi akan dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua, itulah ketika 1000 tahun masanya nanti. Jadi ini sangat penting sekali untuk dipahami, ya. Maka banyak sekali orang yang menganggap bahwa sudah mati, sudah habislah pengharapan, ya. Seharusnya masih ada pengharapan. Itulah sebabnya dalam kehidupan ini, hidup itu harus benar supaya pengharapan itu ada, ya. Kalau hidup tidak benar, tentu ya kita tidak bisa jamin kalau orang itu akan dibangkitkan lagi untuk diselamatkan, ya. Tapi kalau hidup benar, Tuhan katakan apa? Akan ada kebangkitan di akhir zaman bagi orang-orang yang percaya. Mungkin itu Pendeta Dwi. Jadi ya, saya sudah menangkap, Pendeta. Jadi pelajaran ini sangat penting bagi kita karena ini menyangkut dasar iman kita, bahwa kayaknya kalau kita beriman kepada Tuhan, ya, tanpa mengimani tentang kebangkitan ini, maka saya pikir menjadi sia-sia, kan begitu. Jadi kita beriman kepada Tuhan kalau ujung-ujungnya kita itu mati dan itu berakhir di sana, begitu. Jadi pelajaran ini memperlihatkan kepada kita bahwa kenapa ini sangat penting kepada iman kita, karena salah satu tujuan kita, ya, mengenal Tuhan, berhubung dengan Tuhan adalah memiliki hidup yang kekal, yaitu dibangkitkan daripada kematian. Baik, Pendeta, kita tadi melihat ada banyak sekali kisah. Kisah itu sangat menarik sekali dan sangat menggairahkan, dan kisah itu terlihat berakhir selalu happy ending, begitu. Ada orang yang meninggal kemudian dibangkitkan. Tetapi kisah ini cuman sedikit sekali, Pendeta, tidak banyak terjadi. Saya sebenarnya juga pingin juga kalau misalnya ada keluarga saya yang meninggal gitu, oke, dibangkitkan lagi lah gitu, hidup kembali kemudian bersama-sama dengan kita seperti Lazarus, dia dibangkitkan, ya.
kemudian ada tadi anak di janda di Sarfat dibangkitkan, akhirnya mereka hidup bersama-sama. Begitu. Pendeta, apakah di sini Tuhan pilih-pilih untuk membangkitkan, atau sebenarnya ada maksud tersendiri? Kenapa nggak semua dibangkitkan, yang mati kemudian bangkit, kemudian bisa hidup lagi begitu pada saat ini, seperti kisah-kisah ini begitu, Pendeta? Iya, baik, terima kasih ya. Memang terkadang kita melihat ini terkesan tidak adil ya. Kenapa hanya perempuan itu saja ya? Padahal sebenarnya kalau kita baca pelajaran kita ini kan mereka itu juga tidak orang-orang Israel asli juga kan begitu ya. Bukanlah seorang yang tadinya beriman kepada Tuhan, tapi kemudian mereka akhirnya melihat Yesus dan akhirnya percaya kepada Tuhan. Itu di kisah perjanjian baru ya, terkecuali Lazarus. Nah, kalau di kisah perjanjian lama juga kesannya seperti itu, bahwa mereka pun bukanlah dari keturunan Israel juga ya, tapi Tuhan bisa berikan kepada mereka kasih karunia-Nya. Nah, apa yang terjadi dari kisah-kisah orang yang Tuhan bangkitkan ini adalah satu semua memang hak Tuhan ya, hak istimewa, hak prerogatif Tuhan. Kita nggak bisa kemudian menyamakan kenapa ke saya begitu ya, tapi kenapa ke orang itu ya mungkin Tuhan mau menyampaikan, menyatakan satu peristiwa melalui orang di mana pengalaman itu menjadi satu kisah inspiratif bagi banyak orang yang ada di dunia ini, ya khususnya ketika tadi mereka melayani nabi-nabi, ya akhirnya mereka mendapatkan berkat. Nah ini juga salah satu hal yang boleh kita ambil dari sini, bahwa melayani hamba-hamba Tuhan itu adalah hal yang sangat indah ya. Jadi siapapun dia silakan melayani hamba-hamba Tuhan. Bahkan kalau kita lihat pelajaran Elisa tadi itu, dibuatkan satu ruangan khusus untuk Nabi Tuhan. Nah ini sangat menarik sekali ya, sehingga mereka begitu menganggap bahwa itu adalah utusan Tuhan ya. Nah sehingga kebaikan Tuhan mengalir kepada mereka ya, mengalir kepada mereka. Jadi ini juga perlu untuk dicontoh ya, bagaimana rumah tangga melakukan hamba-hamba Tuhan itu dengan penuh hormat, maka kebaikan Tuhan pun bisa mengalir kepada mereka ya. Tapi terlepas dari situ, keburukan pun bisa juga terjadi, seperti anaknya mati tadi kan. Jadi tidak kemudian semua kepastian kebaikan hidup akan menjadi bagian orang yang selalu dekat dengan hamba-hamba Tuhan. Hal yang buruk pun bisa terjadi. Nah, sekarang kuncinya adalah ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, melalui iman secara langsung dengan Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, maka tidak otomatis cobaan itu kita tidak dapatkan, ya. Tetap saja ada hal-hal yang bisa melunturkan iman kita, tetapi itu membuat kita semakin kuat, semakin berharap kepada Tuhan. Dan akhirnya orang-orang ini kembali diberikan Tuhan kasih karunia, anaknya hidup kembali. Ya, jadi ada maksud-maksud Tuhan untuk memberikan kepada setiap manusia, setiap zaman, kehidupan ketika mereka sudah mati. Khususnya juga tadi Musa ya. Kenapa Tuhan bangkitkan Musa? Karena Musa pemimpin bangsa itu. Dia tidak bisa melihat tanah Kanaan secara langsung, tapi dia bisa melihat tanah Kanaan surgawi secara langsung. Ya, dan dia sudah masuk di sana. Ya, nah begitu juga lah dengan kita juga. Jadi ini menjadi pelajaran sepanjang sejarah dunia. Elia adalah mewakili orang yang hidup, dan Henok ya, yang sudah masuk ke dalam surga. Jadi ada beberapa orang yang Tuhan berikan spesial privilege ya, suatu kesempatan istimewa agar mereka bisa menjadi contoh-contoh di dalam Alkitab, sehingga ketika orang-orang membaca Alkitab bahwa ini terjadi semuanya, dan mereka pun semakin
percaya kepada Tuhan dan janjinya. Itu mungkin Pendeta Dwi. Ya, baik. Jadi ini menarik sekali dalam pelajaran kita pada saat itu tentang kebangkitan ini. Apalagi ketika kita melihat tadi ada banyak sekali beberapa orang yang dibangkitkan dari kematian. Saya melihat cuma satu yang langsung dibawa ke surga, yaitu Musa. Ya, dia mati, dibangkitkan, kemudian tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Yang lain mati lagi. Ya, mungkin seperti itu ya, karena saya tidak menemukan kisah mereka berikutnya seperti apa. Sepertinya sebagian besar dari antara mereka itu mati lagi begitu. Lazarus misalnya, anak Yairus, kemudian anak janda di Nain. Kemungkinan besar mereka mati lagi ya, Pendeta ya. Nah, dari sini saya pikir jangan-jangan Tuhan itu sedang mengarahkan kita ya untuk bukan pada kebangkitan yang pertama ini, begitu. Ada jauh lebih penting, yaitu adalah kebangkitan yang kedua, kebangkitan di saat Yesus datang ya, maksudnya bukan kebangkitan orang-orang berdosa, itu bukan itu. Kebangkitan yang itu, sebab ketika kita bangkit pada saat Yesus datang itu, kita memiliki tubuh yang baru, yang tidak bisa mati lagi. Tubuh yang baru yang sudah sudah dibaharui oleh Tuhan, diciptakan baru seperti pada saat awal mula kita diciptakan. Kita menggunakan juga pakaian kemuliaan. Nah, menurut saya seperti itu, Pendeta. Kira-kira bagaimana, Pendeta? Iya ya, jadi selain Musa memang semua ini akan mati lagi tentunya ya. Mulai dari anak janda di Sarfat, lalu kemudian anak pasangan yang ada di Sunam, lalu kemudian orang muda di Nain, dan anak perempuan Zairus ya, dan lain sebagainya. Itu akan mati lagi tentunya karena mereka dibangkitkan oleh Tuhan sebagai satu satu bentuk Tuhan itu memberikan kembali kehidupan ya. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian karena kasih karunia-Nya ya, karena tadi disebut situ karena dia memiliki tergeraklah dia oleh belas kasihan ya, sehingga dibangkitkan ya. Yang kedua kemudian untuk membuktikan bahwa ini mujizat kebangkitan ini bisa terjadi ya. Nanti mungkin di pelajaran-pelajaran setelahnya kita akan melihat ada juga kebangkitan setelah Yesus naik ke surga ya, begitu ya. Jadi bukan hanya Yesus yang bisa membuat orang mati bangkit, tapi juga hamba-hamba Tuhan, murid-murid Yesus pun bisa kalau memang karunia membangkitkan mereka miliki ya. Tapi kemudian mereka pasti mati lagi nanti ya, mati lagi. Nah, jadi apa yang kita lihat di sini adalah Tuhan bisa saja memberikan kehidupan itu kembali kepada orang yang sudah mati. Ya. Untuk apa? Untuk menyatakan kuasanya supaya banyak orang yang bertobat, ya. Lalu kemudian supaya orang itu pun bisa menjadi pengabar Tuhan juga. Ya. Sama seperti nanti mungkin kita belajar tentang ada Tabita ya, ada lalu kemudian ada lagi Etikus dan lain sebagainya ya. Jadi Tuhan mau pakai mereka lagi sekalipun mereka sudah mati. Jadi ada kesempatan kedua. Ya. Nah, mungkin sebelum mati orang sakit dulu. Banyak orang sekarang sakit, Tuhan berikan aku kesembuhan. Nanti kalau sudah sembuh aku akan melayani katanya. Tapi setelah sembuh apa yang terjadi? Enggak digenapi apa yang dia janjikan itu kan. Ya. Jadi kenapa Tuhan berikan kesempatan sekali lagi untuk hidup? Supaya disitulah kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Tuhan akan memberikan kepada kita tanggung jawab untuk bisa kita gunakan dalam tugas pelayanan. Sehingga dalam kehidupan yang kita lakukan itu bisa jadi berkat bagi orang lain dan bahkan kita bisa menyampaikan
kabar keselamatan kepada banyak orang, ya. Dan kalau dia mati, berarti dia mati dalam Yesus, nanti akan dibangkitkan juga di dalam pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Jadi memang semua itu, ya, Tuhan bangkitkan baik di zaman Perjanjian Lama sebelum Yesus lahir, Tuhan berikan mujizat kebangkitan, dan juga di zaman Yesus ketika di dunia ini Tuhan berikan juga mujizat kebangkitan bagi orang mati, tapi mereka pun akan mati lagi di dalam kebangkitan yang sudah mereka terima itu. Tapi nanti bila mana mereka tetap percaya, mereka bisa kembali bangkit untuk menerima kebangkitan yang tidak akan mati-mati lagi, ya, yaitu kebangkitan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta. Nah, dalam pelajaran ini juga kita mempelajari tentang definisi kematian. Kematian itu dianggap sebagai tidur. Kenapa? Karena orang yang mati itu akan bangun kembali, seperti orang yang tidur. Dan di dalam pelajaran ini, Pendeta, tentang kematian sebagai tidur, kira-kira apa yang penting perlu kita ketahui tentang definisi kematian sebagai tidur? Kira-kira, Pendeta. Iya, baik. Jadi memang tadi sudah disinggung sedikit bahwa kematian itu bagi Tuhan adalah tidur. Itulah sebabnya di Matius pasal 9, Matius pasal 9 ayat 25, ya, dan juga di Markus pasal yang kelima, itu adalah kisah yang sama. Apa yang terjadi ketika Tuhan mengatakan sudah tidak apa-apa, tenang saja, percaya, orang ini tidak mati melainkan tidur. Apa respon orang-orang yang ada di situ? Tertawa, terbahak-bahak, ya, tertawa seolah-olah mengejek, ya, bagaimana mungkin, ya, tidur ini Yesus ini bagaimana, ya? Mungkin seperti itulah pemikiran orang pada saat itu. Nggak mengerti ini, ya. Ini sama seperti ketika Yesus sedang diminyaki oleh Maria, ya. Maria seorang pendosa. Lalu ketika ada seorang Farisi yang bernama Simon, dalam hatinya, Yesus ini nggak tahu ini orang berdosa, ini yang meminyaki dia. Nah, mungkin seperti itulah kira-kira tanggapan dari orang-orang yang menertawakan Yesus. Yesus ini masa dia mengatakan itu apa? Tidur, ya kan? Tapi itulah kematian bagi Yesus, ya. Bukan merupakan satu hal yang tidak ada lagi setelah mati, habis gitu. Ya, sama seperti robot. Robot itu kan habis baterai, habislah dia. Sebelum dikasih baterai nggak bisa lagi, dia kan habislah gitu, ya. Tapi kematian itu mati, nanti dia akan bisa bangkit kembali. Baik itu dalam kebangkitan pertama, baik itu juga dalam kebangkitan kedua. Ya, jadi semua manusia ini pasti akan bangkit. Mau dia orang baik, mau dia orang jahat, semua pasti akan bangkit lagi. Ya, ya begitu, ya, Mas Dwi, kan? Semua orang pasti akan bangkit yang sudah mati. Baik itu di kebangkitan pertama ataupun dalam kebangkitan yang kedua itu. Tapi itu untuk orang jahat, ya. Jadi alangkah baiknya umat-umat Tuhan itu bangkit di kebangkitan yang pertama supaya mendapatkan kehidupan kekal. Baik, apa kaitan kematian, kebangkitan dengan pekerjaan di kayu salib, ya? Jadi justru ketika Yesus mati di kayu salib, disitulah dia menunjukkan bahwa kematian itu sudah berakhir. Kutuk daripada dosa itu tidak selama-lamanya akan menjadi bagian umat-umat Tuhan. Disitulah Tuhan selesaikan, Yesus selesaikan, ya, sehingga kebangkitan Yesus itu kematian Yesus sangat penting, dan juga kebangkitannya. Jangan sampai kita hanya mengatakan udahlah yang penting Yesus sudah mati. Kebangkitan Yesus itu pun penting juga,
kalau saja Yesus tidak bangkit, maka orang-orang akan senang kan? Itulah raja orang Yahudi, mati terus katanya. Tapi untung saja Yesus bangkit. Ada satu pengharapan bagi umat Tuhan, ya. Jadi kita bersyukur ada Yesus sebagai pengganti manusia di salib untuk membuat kita walaupun mati, tapi kemudian bisa kembali mendapatkan satu kehidupan lagi. Ya, silakan Mas Dwi. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Ya, di dalam judul sekolah sahabat kita ini pendeta kan kebangkitan sebelum salib. Ya, kita tahu sendiri bahwa yang memberikan kebangkitan itu adalah Tuhan sendiri, dan kebangkitan juga ada terkait dengan pekerjaan Yesus di salib. Makanya ditulis di sini adalah sebelum salib, kisah-kisah yang dituliskan sebelum salib. Nah, pekerjaan Yesus di kayu salib, saya pikir itu memiliki dampak yang sangat besar untuk kebangkitan kita, karena dengan pekerjaan Yesus di kayu salib, kemudian dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia menanggung akibat daripada maut itu, ya, upah dosa adalah maut. Jadi dia menanggung akibat daripada dosa itu. Kemudian dia mengalahkan maut itu dengan bangkit dari tidurnya, dari kematiannya, ya, dari kematiannya. Nah, di dalam pelajaran ini justru ada orang yang diberikan hidup, tetapi sebelum peristiwa salib itu di pekerjaan salib itu diselesaikan di kayu salib. Ya, sebelum Yesus bangkit daripada kematiannya, begitu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari sini, pendeta, tentang kebangkitan ini, yang sebelum salib ini? Padahal itu kan belum ada belum terjadi peristiwa salib. Kira-kira, pendeta. Baik, jadi sebelum Yesus mati, ya, maksudnya, ya. Ya. Jadi sebelum Yesus mati itu peristiwa apa yang terjadi begitu tadi ya, Mas Dwi, ya? Jadi ini kan ada orang yang dibangkitkan sebelum Yesus disalibkan, gitu ya. Kita tahu sendiri bahwa peristiwa salib ini memiliki dampak yang sangat besar, bagaimana Yesus mengalahkan maut itu sendiri, begitu. Nah, pelajaran apa yang kita bisa ambil nih, pendeta? Ya, bagaimana nasib mereka kalau sampai Yesus tidak mati di kayu salib? Apakah mereka akan tetap hidup? Ya, seperti Musa misalnya. Ya, apakah dia akan menerima hidup yang kekal karena pekerjaan daripada salib Yesus? Begitu. Itu mungkin maksudnya saya, pendeta. Oke, baik. Jadi sebelum Yesus mati di kayu salib, tidak akan ada pengharapan bagi orang yang mati di dalam dunia ini. Ya, itu kan ada di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 15, bahwa keturunan daripada ular itu akan meremukkan tumit, ya, meremukkan tumit itulah setan berhasil untuk menjerumuskan Yesus supaya disalibkan, ya, melalui yang walaupun itu juga adalah bagian dari upaya keselamatan, ya, tapi setan senang sekali ketika Yesus mati, bahkan di dalam pencobaan yang setan lakukan supaya Yesus mati, kan. Jadi setan itu mau supaya Yesus mati, tapi ketika Yesus mati dan akhirnya bangkit, nah disitulah setan merasa sudah kalah, ya, dikalahkan, di mana Yesus bisa mengalahkan kematian, ya. Itulah sebabnya kematian itu menjadi musuh kita, ya. Kematian itu sebenarnya tidak menjadi bagian daripada umat Tuhan, tapi oleh karena dosa, kematian itu menjadi ada, dan itu menjadi musuh. Ya, jadi kalau saja Yesus tidak mati, musuh itu akan terus mendominasi kehidupan umat Tuhan, ya, sehingga tidak akan ada kebebasan dari musuh itu, dari kematian itu. Tapi untung saja Yesus mati sehingga
ada satu kebebasan bagi kita dari sejak Adam, dari sejak zaman bapak-bapak rohani di Perjanjian Lama, sehingga mereka pun walaupun mati, ya, di dalam Ibrani pasal 11 di ayat-ayat 20-an, ya, mereka dijanjikan akan ada juru selamat datang, tapi mereka tidak pernah melihat sedikit pun itu. Tapi dengan datangnya Yesus, walaupun mereka tidak melihat Yesus datang ke dunia, tapi mereka nanti akan melihat Yesus akan datang kedua kali ketika Tuhan datang. Ya, terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Nah, kebetulan ini untuk pertanyaan. Saya pikir pertanyaan ini terkait ya tentang dari ini ada pertanyaan dari Bapak Freddy Parayu, ya, Freddy Porayu. Nah, mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama. Baik, ini pertanyaan demikian. Apakah kisah kebangkitan putra janda Nain, anak perempuan Jairus dan Lazarus dalam pelajaran ini adalah juga bagian dari kebangkitan pertama umat-umat Tuhan yang setia, yang nantinya akan diangkat bersama-sama dengan umat-umat Tuhan lainnya saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, mungkin saya akan menambahkan pertanyaan ini karena ini terkait dengan tadi kebangkitan sebelum salib. Dan saya pikir tadi kita sudah menjelaskan sedikit bahwa kematian mereka kemudian dibangkitkan, sebagian besar antara mereka itu akan mati lagi. Dan sekarang ini kita tidak melihat mungkin ada Lazarus hidup gitu ya. Ya, tidak melihat ada putri Jairus dia masih hidup sampai sekarang dan sebagainya, tidak begitu. Nah, menurut saya sih ini hanya sekedar memberikan kepastian kepada kita bahwa pengharapan tentang kebangkitan Yesus, kebangkitan umat-umat yang percaya kepada Yesus pada saat Yesus datang yang kedua kali, ya, kita dibangkitkan di sana, ya. Ini hanya sekedar motivasi bahwa kebangkitan ini adalah bukan didasarkan kepada angan-angan yang belum pasti. Justru dari kebangkitan yang kisah-kisah kebangkitan ini yang mereka juga tidak diberikan hidup yang kekal pada saat itu ketika bangkit, tidak menggunakan tubuh yang baru, ya, yang mereka akhirnya bisa mati lagi, ya. Ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu mampu membangkitkan dan memberi hidup kepada orang yang mati. Sehingga pengharapan kita akan kebangkitan pada saat Yesus datang yang kedua kali, itu pengharapan yang nyata. Didasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah pernah terjadi. Nah, saya pikir ini tidak terkait ya, karena apa? Orang yang mati, kebangkitan yang di kisah-kisah tadi itu, ya, dia mungkin juga akan dibangkitkan kembali. Mungkin juga tidak menurut saya. Kalau mereka tidak setia hidupnya setelah mereka dibangkitkan, ya, otomatis mereka tidak akan dibangkitkan pada saat Yesus datang yang kedua kali. Nah, itu menurut saya. Kira-kira bagaimana pendeta? Baik, terima kasih ya. Jadi ini pertanyaan dari Pak Freddy, apakah kisah Jairus, Lazarus, itu semua adalah bagian dari kebangkitan pertama? Ya, saya rasa ini tidak menjadi bagian dari kebangkitan pertama ya. Karena kebangkitan pertama itu sudah jelas sekali. Kalau kita buka Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat yang ke 5 dan ke 6. Boleh pendeta bacakan? Wahyu 20 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ya, ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama.
Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Oke, baik. Jadi kapan itu kebangkitan pertama? Itulah ketika Yesus datang, naik ke dalam kerajaan surga 1000 tahun lamanya. Kematian kedua tidak menjadi bagian mereka lagi, kan begitu ya. Jadi Zairus, Lazarus, dan yang tadi kita sudah bahas itu tidak bagian dari kebangkitan pertama. Mereka itu adalah kebangkitan orang mati yang Tuhan berikan mujizat kebangkitan ketika Yesus ada di dunia ini. Ya, lalu kemudian ketika Elisa, Tuhan izinkan lagi dia bangkit, kan begitu ya. Ketika Elia, Tuhan izinkan juga anak daripada janda sarpa itu juga bangkit. Yaitu karena Tuhan melihat bahwa orang tuanya, ya, jadi kenapa anak-anak itu dibangkitkan? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 12, ya, anak-anak itu bukan 1 Yohanes 5 ayat 12 ya, yaitu di ayat berapa tadi itu? Ada dicatat di sana bahwa anak-anak akan dikembalikan lagi kepada siapa? Ibu-ibu mereka di Yohanes ya, Yohanes pasal 11 ada di situ dikatakan tadi. Nah, jadi kisah Elia dan Elisa menggambarkan Yohanes 11 itu, anak-anak yang mati dibangkitkan Tuhan, diberikan kembali kepada orang tuanya ya. Nanti juga di akhir zaman anak-anak yang mati pun akan Tuhan bangkitkan dan akan diberikan kepada orang tuanya yang memiliki iman. Jadi intinya di sini iman. Ya. Anak Zairus itu memiliki iman. Sudah, tidak usah khawatir kata Yesus. Yang penting percaya katanya. Aku percaya. Lalu kemudian yang lain pun memiliki iman bahwa ada kebangkitan. Jadi kalau kita memiliki iman, pasti ada kebangkitan. Jadi kebangkitan anak Zairus, Lazarus itu bukan bagian dari kebangkitan pertama. Ya, karena kalau kita mengkategorikan mereka sebagai kebangkitan pertama, maka harusnya mereka hidup sampai sekarang kan. Ya, harusnya mereka hidup terus ini. Ya, sampai nanti Yesus akan bangkitkan lagi orang yang mati. Ya. Nah, ini kan mereka mati lagi. Tentu itu bukanlah kebangkitan yang pertama bagi mereka ya. Dan kebangkitan yang akan mereka dapatkan nanti adalah kebangkitan yang ketika Yesus datang kedua kali. Jadi jangan salah mengerti ya, bahwa kebangkitan pertama itu nanti ketika Yesus datang. Kebangkitan sebelum Yesus datang itu adalah merupakan mujizat kehidupan yang diberikan Tuhan kembali kepada orang-orang yang Tuhan memang mau orang itu hidup lagi. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pendeta. Waktu kita sudah habis ya. Terima kasih tadi Pak Ferdi yang sudah bergabung dan juga menyampaikan pertanyaan yang baik bagi kita pada malam hari ini. Jadi dalam pelajaran ini saya tuh semakin yakin bahwa janji kebangkitan orang mati itu bukanlah bukan janji yang tidak diberikan tanda-tanda dan bukti. Ya, ada Elia yang diangkat hidup-hidup langsung ke surga, ada Henok diangkat hidup-hidup, menggambarkan juga nanti ada orang yang tidak mati dan diangkat ke surga. Tetapi juga ada Musa yang mati, ya diizinkan mati, kemudian dibangkitkan dan dia diangkat ke surga. Dari sini kita juga bisa akhirnya mengetahui bahwa orang-orang yang mati memiliki pengharapan untuk pergi ke surga. Dan ada satu pelajaran penting juga di sini bahwa ternyata ya orang yang mati itu tidak langsung surga. Karena apa? Ternyata nanti setelah Yesus datang yang kedua kali, baru disitulah semua orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dan diangkat ke surga dan akan memimpin bersama-sama dengan Tuhan selama 1000 tahun lamanya. Baik, itu saja mungkin pelajaran pada malam hari ini. Baik, Pendeta mungkin memberikan closing statement, silakan. Ya, jadi dalam kehidupan ini saya ulangi lagi ya,
tidak kemudian kematian itu menjadi akhir dari segalanya. Ya, manusia itu ketika dia memiliki iman kepada Tuhan, ya, maka akan ada satu kesempatan, kalau kita katakan sekarang kesempatan kedua ya, yang Tuhan akan berikan lagi kepada orang-orang yang memiliki iman itu di dalam kehidupannya sampai dia mati. Ya. Jadi itulah yang paling penting. Apa itu iman? Iman itu percaya kepada Tuhan. Tapi percaya kepada Tuhan itu bukan sekedar percaya, kau percaya Yesus, aku percaya. Tidak hanya pengakuan, iman itu harus dikerjakan. Ya, iman itu harus dilakukan, dipraktekkan. Apa yang dikatakan di dalam kitab Yakobus? Setan-setan pun percaya bahwa Allah ada, katanya ya. Jadi setan pun percaya kepada Tuhan, tapi kita harus melakukan lebih advance dari percaya. Kita percaya dengan melakukan kehendak-Nya, ya. Kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan dengan menuruti apa yang Tuhan perintahkan, sehingga ketika Tuhan datang, orang-orang yang percaya itu walaupun mereka sudah mati akan Tuhan bangkitkan kembali. Terima kasih, inilah pelajaran kita, Tuhan. Ya, baik, terima kasih Pendeta. Boleh sekalian mungkin boleh tutup di dalam doa. Baik, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada malam ini kami bersyukur, terima kasih atas segala berkat baik kami. Kami dapat melanjutkan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang kelima, bagaimana ada kebangkitan sebelum Engkau mati. Tapi itu adalah satu kisah-kisah di mana mereka itu Tuhan berikan kesempatan dan mereka akhirnya mati lagi, tapi nanti ketika Tuhan datang akan Tuhan hidupkan bersama dengan semua orang yang percaya kepada-Mu. Ya Tuhan, kami yakin ada pengharapan yang pasti. Ada satu kebangkitan dari kematian, bahwa kematian bukanlah segalanya dan bukanlah akhir dari segala sesuatu. Tapi Tuhan menyediakan kebangkitan, sebagaimana Engkau sudah bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, begitu juga umat-umat-Mu yang percaya kepada-Mu akan bangkit ketika mereka mati dan masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah Tuhan iman dan keyakinan kami. Dan kami rindu supaya sahabat-sahabat konsep juga memiliki keyakinan yang sama, agar kami semua bisa diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, inilah diskusi sekolah Sabat kita pada malam hari ini untuk minggu ini. Dan kita patut mengucap syukur untuk berkat Tuhan, sehingga kita semua boleh menikmati firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Jadi buat saudara dan saudari, sahabat-sahabat konsep, terima kasih sudah gabung. Dan selamat belajar sekolah Sabat, selamat menikmati berkat-berkat firman Tuhan, dan mudah-mudahan sepanjang satu minggu ini kita senantiasa disertai oleh Tuhan, diberkati dengan keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera. Sampai ketemu pada minggu depan, pada pelajaran sekolah Sabat yang selanjutnya. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat malam.